Teman-teman PMI yang pulang ke tanah air terus turun di Bandara Juanda, Bea Cukai mempermudah PMI melakukan registrasi IMEI dengan layanan e-link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Kabar gembira ya teman-teman, Bea Cukai Juanda kali ini memberikan pelayanan yang optimal kepada para pekerja migran Indonesia atau PMI. Inovasi dan peningkatan kualitas layanan terus ditingkatkan untuk memudahkan layanan kepada para PMI. Misalnya program Kawan Migran yang membantu para pekerja migran dalam meregistrasi IMEI. Kepala Kantor Bea Cukai Juanda Himawan Indarjono pada hari Selasa 15 Maret 2022 mengatakan Kawan Migran memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh para PMI. Salah satunya IMEI keliling atau e-link. Sebelumnya kan para PMI melakukan secara daring melalui laman atau website Bea Cukai lalu datang ke kantor Bea Cukai terdekat. Namun dengan e-link para pekerja migran tak perlu repot-repot datang ke kantor Bea Cukai untuk meregistrasi IMEI. Kami hadir memberikan layanan registrasi IMEI untuk para PMI yang telah selesai menjalani masa karantinanya. E-link digelar lebih cepat, ujar Bapak Himawan. Layanan e-link dibuka di Surabaya di 2 tempat karantina yang berbeda, yakni di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Jawa Timur yang melayani 94 orang dan di Asrama Haji Sukolilo 109 orang. Nah, buat teman-teman PMI yang pulang ke tanah air lewat Bandara Juanda, sekarang udah nggak perlu ribet-ribet ya datang ke kantor Bea Cukai untuk registrasi IMEI, karena sekarang udah ada e-link atau IMEI keliling. Jadi, petugas Bea Cukai yang akan mendatangi Anda setelah Anda selesai menjalani karantina. Sosialisasi dan edukasi kepada para PPLN gencar dilakukan Bea Cukai Juanda. Saat ini Bea Cukai Juanda meluncurkan buku saku Kawan Migran. Dikemas dalam bentuk elektronik, buku ini dapat diakses melalui laman taplink.cc.beacukai.juanda. Melalui media ini, kawan migran dapat menggali informasi seputar layanan kepabeanan bagi PMI seperti pendaftaran IMEI, barang pindahan, barang penumpang, barang kiriman, dan pemulangan jenazah. Kami terus berupaya memberikan informasi melalui media sosial, website, call center, pamflet, dan banner, ucapnya. Bea Cukai Juanda juga memberikan sosialisasi kepada PMI saat kegiatan kelas orientasi pra-pemberangkatan yang diselenggarakan oleh BP2MI. Bapak Himawan mengatakan pihaknya berencana menjalin koordinasi dengan koordinator PMI yang berlokasi di luar negeri agar informasi dapat tersampaikan kepada PMI sebelum kembali ke Indonesia. Next berita ini informasi penting buat teman-teman yang mau ke Taiwan ataupun yang udah berada di Taiwan. Membawa atau mengirim barang-barang berikut ini dari luar negeri adalah tindakan melanggar peraturan dan akan didenda maksimal 3 juta NT dolar. Ini penting banget ya, jangan sampai karena ketidaktahuan akhirnya kena denda. Barang-barang yang tidak boleh dibawa ataupun dikirim ke Taiwan dari luar negeri diantaranya adalah daging, jeroan, dan produk olahan hewan ternak. Selanjutnya adalah sayur, buah, dan tanaman segar lainnya. Terus produk pakan hewan peliharaan yang mengandung komposisi hewan. Selanjutnya bibit rimpang dan tanaman lainnya yang dapat berkecambah. Selanjutnya susu segar, telur, bulu hewan yang belum diolah, tulang, tanduk, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu adalah serangga hidup, kayu, tanah, bahan budidaya tanaman, dan lain-lain. Jika melanggar, dendanya itu wow banget ya teman-teman, hingga 3 juta NT dolar, dan ini nggak ada kompromi ya, nggak pandang bulu. Entah itu warga Taiwan ataupun warga negara asing ataupun pekerja migran sekaligus, kalau melanggar dendanya tetap sama, peraturannya tetap sama.
Banyak ya beberapa PMI Taiwan yang mengalami, dia mendapatkan kiriman atau meminta keluarganya yang ada di Indonesia itu mengirimkan pete ataupun jengkol ke Taiwan, alhasil itu udah melanggar peraturan hingga akhirnya kena denda. Dan yang parahnya lagi, sidangnya itu rumit banget guys, lama banget prosesnya, bahkan bertahun-tahun sidang jengkol ataupun pete itu nggak kelar-kelar. Jadi udah kena denda masih ribet, urusan sidang yang nggak kelar-kelar. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.